Wa fi tashyi' janazatul muslim wa salatu alaihi wa huduruhu fadlun thawabun kabir. Di dalam mengantar jenazah, mengurus jenazah, kemudian nyolatkan sampai menguburkan, itu ada keutamaan atau pahala besar yang Allah persiapkan. Wa fil hadits, di dalam hadis yang sahih, anna man syayya'a janazatan muslimin hatta yusalli 'alaiha kana lahu qirat minal ajr, fa in baqa ma'aha hatta yahduru dafnaha kana lahu qiratan wa qirat mithlu jabal Uhud. Siapa yang ikut, bahasa kitanya ngurusi jenazah, dia ikut ke rumahnya, takziah, melayat, bacakan yasin sampai dia milu nyolatkan di masjid, maka dia mendapatkan satu, bahasa kitanya, pahala sebesar qirat. Satu qirat mendapatkan pahala. Wa in baqa ma'aha hatta dia sudah mayangkan, tetap masih ngiringkan jenazah sampai selesai pemakaman, maka orang ini mendapatkan 2 qirat. Sahabat bertanya, yang apa qirat itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qirat itu seukuran Jabal Uhud. Artinya pahala yang Allah sediakan orang yang galak, bahasa kitanya nyolatkan jenazah, takziah, melayat, itu ternyata mendapatkan pahala yang besar. Ini kesempatan kita yang hidup, 1 qirat. Kalau dia tuntas sampai makamkan milu ke kuburan, itu mendapatkan 2 qirat. Nah, aku perhatikan Tanjung Ngatap ikoni ngantarkan jenazah ke kuburan itulah berkurang. Kalau mayangkan masih ramai, tapi ngantarkan ke kuburan itu sudah berkurang. Tak ada seramai cak aku masih kecil dulu. Nah, ini bagian dari anugerah yang Allah persiapkan bagi kita yang hidup. Penting. Wa wurida, dan diriwayatkan anna man syayya'a janazata akhihi muslim, diriwayatkan dalam riwayat yang lain, siapa yang mengantarkan jenazah saudaranya sesama muslim, amarallahul malaikata, Allah akan perintahkan malaikat, anta syayya'a janazatahu wa tusalli alaihi idza mata. Allah akan perintahkan malaikat sebagai balasan untuk orang yang mengantarkan jenazah, orang yang punya tradisi nyolatkan jenazah, itu kaget Allah perintahkan para malaikat untuk ngurusi jenazahnya, kemudian untuk nyolatkan sampai nguburkan milu. Ramai malaikat yang menghadirkan orang yang punya tradisi mayangkan jenazah atau nguburkan jenazah. Nah, kami dapati tradisi baik ini itu jarang. Maksudnya jarang ditekuni oleh orang atau jarang dibiasakan oleh orang. Artinya kita nyolatkan jenazah, tapi paling tidak jenazah yang kita sholatkan ini orang yang kita kenal, atau orang yang dekat dengan kita, atau bahkan keluarga. Orang yang bukan keluarga kita tak ada nak ke masjid. Biarlah ada keluarganya aja kita, tak ada nak ngantar. Nah, artinya kita menghilangkan kesempatan ini. Padahal tidak harus keluarga, siapa saja sesama muslim. Nah, aku terkanjat ketika mendengar cerita, ternyata salah satu orang diri kan, itu punya tradisi mayangkan orang, ngurusi orang, punya tradisi nguburkan orang. Sehingga setiap kali dia mayangkan jenazah, dia catat nama orang. Aku tanggal sekian mayangkan si anu, nguburkan si anu, tanggal sekian ngamayangkan si anu. Saat itu ya kita tahu itu iskal, maksudnya bingung, ngapa bak dicatatnya. Ternyata setelah belajar, kiai koni, orang soleh koni ngerti dengan hadis yang sekarang kita bacakan. Dia punya target, sebelum aku wafat aku nak tahu berapa banyak orang yang sudah kumayangkan di dusun nih, di kampung. Siapa beliau ini? Mudah-mudahan ini jadi amal soleh beliau. Kita sebut kebaikan. Ini Kiai Kartubi, Ustadz Madbi. Ustadz Madbi itu setelah beliau wafat keluar catatan dari anak-anak peninggalan. Ternyata bapaknya itu Kiai Madbi itu punya catatan sejenis buku apa? Buku harian. Itu nama orang mati yang dia sholatkan tanggal sekian dari tahun 90-an ke atas. Itu beliau catati.
dia jadi jamaah biasa maupun dia yang imam, dia dicatat. Bahkan ada, mohon maaf, momen orang tak galak mayangkan nih kan, tak galak ngelurai jenazah gara-gara bunuh diri. Itu beliau yang ngelurainya, dicatatnya di sini. Paham maksudnya? Saking beliau, istilahnya tadi bahasa kitanya nak ngamalkan hadis ini. Kenapa? Kan ada keutamaan itu. Orang yang biasa baiko, kage Allah akan perintahkan ketika dia wafat, bukan hanya manusia yang nyolatkan dia, bukan hanya manusia yang melok ngantarkan dia ke kuburan, malaikat dari langit Allah suruh turun mayangkan dia, Allah suruh turun antarkan dia ke kuburnya. Maka seandainya orang beriman dibukakan perkara gaib ini, orang seperti ini akan disaksikan banyak malaikat yang milu nguburkan. Cuma ya karena kita tak baca melihat, tak tahu menahu. Maka penting malam ini aku sampaikan hadis yang sebagaimana kita pelajari, kita baca, anna man syayya'a janazata akhihil muslim, siapa yang merawat melurui jenazah sesama muslimnya sampai disolatkan, amarallahu malaikah, kemudian sampai menguburkan, Allah akan merintahkan malaikat-malaikat untuk melurui jenazahnya, nyolatkan jenazahnya, kemudian menguburkan jenazahnya ketika dia meninggal.